Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu hudahu wa wala amma ba'd. Ibnu Sa'ad di dalam Tabaqat Al-Kubra mengatakan, suatu ketika Umar bin Khattab itu dalam suatu perjalanan. Dalam perjalanan itu beliau melewati Rauha dan mendengar seorang penggembala menggembalakan kambing. Maka beliau katakan, ya ra'iyal ghanam, wahai penggembala kambing. Maka penggembala kambing tersebut mengatakan, ya ra'iyaha, wahai penggembala. Ini menunjukkan tampilan Umar dengan tampilan penggembala waktu itu tidak terlalu jauh. Maka Umar mengatakan, inni qad marartu bi makanin huwa ahsabu mim makanik. Aku tadi melewati satu tempat yang rumputnya lebih subur daripada tempat engkau. Wa inna kulla ra'in mas'ulun an ra'iyatih. Dan sesungguhnya setiap pemimpin, setiap penggembala itu akan dimintai pertanggungjawaban atas apa yang digembalakannya. Maksudnya Umar ini meminta penggembala tadi untuk menggembalakan kambingnya di tempat yang lebih subur yang tadi dilihat oleh Khalifah Umar bin Khattab. Subhanallah. Beliau menunjukkan bisnis mana ibarat kita sekarang. Bisnis mana yang cocok untuk rakyatnya. Peluang apa yang bisa diambil. Sehingga untuk urusan ini nggak mengembala di tempat yang tandus, yang kurang subur rumputnya, ada yang lebih subur. Beliau tunjukkan itu kepada rakyatnya. Hal yang sederhana. Ini bentuk perhatian beliau kepada rakyatnya. Non-muslim sama statusnya. Sebagai rakyat dia diperhatikan, kebutuhannya dipenuhi. Ada di dalam kitabnya Abu Ubaid, ya, seorang ulama wafat tahun 224 Hijriah, di kitab Al-Amwal halaman 56, bahwasanya Amirul Mukminin Umar bin Khattab itu melewati seorang tua dari Ahlul Zimmah dan Muslim, yas'alu ala abwabin nas, kedapatan meminta-minta. Maka kata Sayyidina Umar, ma ansofnaka, alangkah gak adilnya kami terhadap engkau, zalimnya kami kepada engkau. Angkunna akhadna minkal jizyah fi syabibatik, kami ambil pajak dari engkau saat engkau muda dipajekin. Ini sebutannya jizyah. Ya mirip-mirip pajak, tapi lebih terukur. Kalau jizyah itu kan hanya untuk lelaki saja, lelaki dari kalangan non muslim yang mereka itu sudah dewasa dan bekerja tadi. Jadi jizyah itu begitu, perempuan nggak dikenai kewajiban. Kami pungut jizyah dari engkau waktu engkau masih muda. Tsumma dhayya'naka fi kibarik, kemudian kami sia-siakan engkau, kami telantarkan engkau pada usia engkau tua ini. Jadi Sayyidina Umar tersentuh hatinya. Alangkah nggak adilnya negara menarik pajak saat muda, saat tua atau saat kena PHK disia-siakan, dibiarkan minta-minta. Dan ini bukan hanya sekedar pencitraan Sayyidina Umar. Beliau kemudian memerintahkan untuk memberikan bantuan, ya, memberikan bekal hidup, biaya hidup dari Baitul Mal, apa saja yang bisa memberikan kemaslahatan kepada orang tua non muslim ini. Ini dalam Islam zalim, walaupun yang kelaparan itu non muslim itu sebuah kezaliman. Jangankan non muslim, ya, ada binatang aja yang dikerangkeng oleh pemiliknya kemudian tidak diberi makan, itu juga mestilah hakim itu menyelesaikan kasus itu. Jika untuk urusan dunia itu seperti itu, maka untuk menyelamatkan, menjaga akidah rakyat, menjaga akhlak rakyat itu terlebih lagi. Di dalam Bada'iul Fawaid diceritakan bahwasanya Umar bin Khattab suatu malam beliau berjalan di kota Madinah. Beliau mendapati seorang wanita yang sedang bersyair dari balik rumah. Di antara syairnya mengatakan, hal min sabilin ilal khamri fa ashribuha,
Apakah ada jalan untuk khamr sehingga aku bisa meminumnya? Au hal min sabilin ila Nasr bin al-Hajjaj? Ataukah ada jalan untuk berkencan dengan Nasr bin Hajjaj? Unzur ila sihri yajri fi nawazirih. Perhatikan akan sihir yang mengalir pada tatapan-tatapannya. Wanzur ila ta'jin fi tarfihi as-saji. Lihatlah pula akan mata hitamnya dalam kedipannya yang tenang. Wanzur ila sya'rati fawqa 'aridih. Perhatikan pula kepada rambutnya. Ka'annahunna namalun tabba fi 'aji. Seolah-olah dia adalah semut yang sedang mengisi gading. Umar berjalan mendengar syair itu. Sadarlah Umar bahwasanya wanita ini sedang tergila-gila kepada Nasr bin Hajjaj. Dan tidak hanya satu, banyak wanita begitu. Akhirnya beliau mencatat nama Nasr bin Hajjaj, meminta pegawainya untuk meneliti siapa Nasr bin Hajjaj itu. Dihadapkanlah Nasr bin Hajjaj kepada Umar, dan memang seorang pemuda yang tampan. Dikarenakan di dalam syairnya itu memuji rambutnya, maka Umar meminta pemuda ini untuk memotong rambutnya. Dan setelah itu, di malam berikutnya Umar mendengar wanita tetap tergila-gila dengan Nasr bin Hajjaj. Padahal ketampanan ini tidaklah berdosa. Umar paham itu. Beliau meminta pemuda tadi agar menutup kepalanya. Dan wanita tambah mengatakan tambah bungas, tambah tampan Nasr bin Hajjaj ini. Akhirnya karena banyak wanita tergila-gila kepada Nasr bin Hajjaj, dan itu dikhawatirkan merusak akhlak mereka, maka Umar bin Khattab meminta Nasr bin Hajjaj untuk pergi meninggalkan Madinah dengan kerelaan beliau. Dan akhirnya Nasr bin Hajjaj pun meninggalkan Madinah, pergi ke Basrah. Inilah Umar bin Khattab. Untuk hal-hal duniawi beliau perhatian betul kepada rakyatnya. Untuk hal-hal yang akan merusak akhlak manusia, beliau lebih peduli lagi. Walaupun sebetulnya hal-hal yang tidak berdosa, beliau tetap jaga itu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan puasa kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dari diri kita dan zuriat kita lahir orang-orang yang menjaga diri, menjaga harta dan hak kaum muslimin sebagaimana Khalifah Umar radhiyallahu ta'ala anhu. Dan Allahu a'yakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.